Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapak, kami ucap syukur ya Bapak, kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami tahu Kau sudah menyiapkan satu berkat yang luar biasa bagi kami semua. Kami berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang melayani setiap kami yang hadir tanpa terkecuali. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu ya Bapak. Dan pengurapan-Mu ada pada kami semua, terutama pada hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar berasal dari hati-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Wow, senang sekali saya bisa hadir tempat ini. Tadi sudah diperkenalkan, terima kasih Pastor Doni. Terima kasih juga tentunya buat Pastor Andi yang masih ada di luar negeri, juga semua tim pengembalaan, Pastor Monty yang sedang tugas, buat Pastor Esther, juga Pastor Timmy dan Pastor Billy. Terima kasih semuanya, juga seluruh jemaat tempat ini. Apa kabarnya Bapak Ibu? Wah, pagi-pagi kayaknya mesti lebih semangat lagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa kita semua. Nah, minggu lalu saya dengarkan juga khotbah dari Pastor Timmy juga ya, yang membagikan mengenai doa, dan saya diberkati sekali, dan saya tahu bahwa di bulan Mei ini, seperti tadi sudah disampaikan, kita sedang membahas tentang kasih mula-mula. Dan tidak kebetulan, dan saya yakin bahwa kita sedang diajak untuk kita mengalami keintiman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Nah saudara, kalau tadi kita sama-sama menyanyikan satu lagu, ini lagunya cukup lama sebenarnya ya, dari Hillsong. Tadi kita nyanyi, I love you, I love you, I love you. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ada satu hal yang saya temukan dari kita semua, kadang-kadang kita bicara tentang mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak sepenuhnya mengerti bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan lengkap, kalau saya boleh bilang ya. Kita kadang-kadang membayangkan mengasihi Tuhan itu mengasihi tentang siapa Tuhan itu secara karakter. Tetapi kita lupa bahwa semua yang kita ketahui tentang Tuhan itu sebenarnya kita dapatkan dari satu sumber yang sangat bisa diandalkan, yaitu yang namanya Alkitab, saudara. Ya. Nah gereja kita, saudara, gereja Grow, dan saya juga termasuk di dalam keluarga besar GB Gatot Subroto, itu adalah gereja yang memiliki aliran yaitu Pentakosta, saudara. Nah, dalam aliran Pentakosta, saudara, kita mengenal ada yang namanya 3 pilar, saudara. Ini mungkin yang belum tahu, nggak apa-apa, saudara ya. Tapi ini supaya kita semua mengerti kenapa sih gereja Pentakosta itu seperti kita ini punya satu ciri khas tertentu, ya. Kita punya 3 pilar yang disebut dengan 3 holy, ya, 3 holies, ya. Ini nggak usah dicatat, saudara ya. Tapi ini menjadi satu dasar bagi kita semua untuk kita berangkat dan belajar mengenai bagaimana kita mencintai firman Tuhan. Ya, holy yang pertama yang disebut dengan Holy Spirit, saudara. Itu yang menjadi ciri khas dari gereja Pentakosta, bahwa kita sangat menghargai pribadi Roh Kudus. Dan kita sangat menghargai bagaimana kita dalam ibadah, sebagai contoh saudara ya, kita menghargai kehadirannya. Ya, itulah sebabnya kita menyanyi dan memuji jemaat Tuhan, saudara, supaya kita juga bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara. Itu yang menjadi ciri khas dari gereja Pentakosta, saudara. Dan yang kedua, saudara, jadi yang pertama adalah Roh Kudus. Yang kedua, holy yang kedua, saudara, yang disebut dengan holy community, saudara. Ya, dalam gereja Pentakosta adalah penting bagi kita untuk punya satu yang namanya komunitas yang kudus. Itulah sebabnya, saudara, kita ada di dalam gereja. Dan juga kita punya komunitas-komunitas seperti misalnya Cool dan kelompok-kelompok tertentu di mana kita bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, saudara. Tetapi jangan lupa ada holy yang ketiga, yaitu yang namanya Holy Scripture. Nah ini sangat penting sekali karena banyak orang Kristen, saudara, senang dengan yang namanya Holy Spirit karena itu bicara tentang pengalaman rohani, saudara, dan senang berkumpul. Ya, sebagai makhluk sosial kita senang berkumpul bersama dengan komunitas orang seiman. Tetapi kita lupa ada holy yang ketiga yang disebut dengan Holy Scripture, saudara. Holy Scripture atau yang disebut dengan kitab suci
merupakan sebenarnya dasar dari segala holy yang lain, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita mengetahui ada yang namanya Holy Spirit, itu dari kitab suci. Kita mengetahui kita harus dalam komunitas yang kudus, itu dari mana, saudara? Dari kitab suci. Saudara, kita sebagai orang Kristen melakukan semua kegiatan kita sebagai orang Kristen, seperti kita datang ke ibadah, kita nyanyi muji nyembah Tuhan, kita berdoa, kita memberi, kita melayani, semuanya itu kita ketahui dari mana, saudara? Dari kitab suci. Tanpa kitab suci, saudara, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak tahu kita harus lakukan apa, saudara. Jadi kitab suci sebenarnya merupakan dasar dari semua yang kita harus kerjakan sebagai orang percaya, saudara. Bahkan, saudara, kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana, saudara? Dari kitab suci. Kita tahu bagaimana kita bisa masuk surga dan diselamatkan. Dari mana, saudara? Dari kitab suci, saudara. Oleh karena itu penting sekali untuk kita punya pengertian yang benar tentang kitab suci ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kita merayakan yang namanya Paskah. Jumat Agung, Paskah, dan hari Kamis nanti kita akan merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan 10 hari setelah itu kita akan merayakan namanya Pentakosta, saudara. Kalau kita ingat tentang cerita Paskah, saudara, ada satu peristiwa yang seringkali juga kita sering bahas untuk kita mengerti tentang apa yang terjadi waktu Paskah. Salah satunya adalah ketika 2 murid Yesus itu pulang ke Emmaus setelah mereka kecewa karena Yesus yang mereka anggap sebagai juru selamat. Nah, juru selamat dalam pemikiran mereka adalah juru selamat dari penjajahan Romawi bagi orang Israel pada saat itu. Tapi ternyata Yesus mati di kayu salib, saudara. Dan mereka kecewa, saudara. Nah, mereka akhirnya pulang kampung ke Emmaus. Nah, dalam perjalanan ke Emmaus, saudara, tiba-tiba mereka di tengah jalan ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus tiba-tiba muncul dan mendampingi mereka dalam perjalanan. Mungkin boleh ditampilkan ya ayatnya. Dari Lukas pasal 24 ya. Dari ayat 25 sampai 27. Ya kita baca ya saudara ya. Sama-sama ya saudara. 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 27 saudara. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, ini luar biasa sekali. Salah satu hal yang saya mau tanya kepada 2 orang ini kalau saya ketemu mereka di surga. Saudara ya. Saya pengen tanya begini. Yesus cerita apa sih, saudara? Karena ternyata saudara dalam perjalanan, kira-kira perjalanan itu kalau nggak salah beberapa jam, saudara ya. Yesus itu cerita tentang apa yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, kitab Taurat, kitab Musa, kemudian kitab nabi-nabi, tentang dia, tentang Yesus, saudara. Jadi ternyata saudara, kalau kita baca Alkitab, saudara ya, dan saya percaya kalau kita bicara soal Perjanjian Baru, udah gak usah ditanya ya. Perjanjian Baru isinya semua tentang Yesus. Dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Ya, amin saudara ya. Tapi perjanjian lama bagaimana saudara? Ternyata perjanjian lama juga sama saudara. Semuanya bicara tentang satu pribadi yaitu Yesus. Saudara. Menarik saudara kalau kita tarik ke belakang. Kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus saudara ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir saudara. Dan itu dirayakan dengan Paskah, ya saudara. Jadi Paskah itu dalam Alkitab sebenarnya ada 2 saudara ya. Paskahnya orang Israel, merayakan mereka keluar dari Mesir, dan Paskahnya orang Kristen. Yang berdasarkan Paskahnya orang Israel, tapi kemudian diubah merayakan kita keluar dari dosa. Amin saudara ya. Nah, dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir saudara, menurut tradisi orang Yahudi, pada hari yang ke-50, perhatikan saudara ya. Hari yang ke-50, kalau di dalam Paskahnya orang Kristen, saudara, hari yang ke-50 setelah Paskah, itu hari apa saudara? Ada yang tahu?
Tadi saya sudah sebut tuh. Pentakosta. Nah, orang Israel juga sama saudara. Pada hari yang ke-50 mereka mengalami satu hal yang dahsyat saudara. Apa itu saudara? Mereka sampai di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai mereka semua menerima, ya saudara, melalui Musa, menerima yang namanya hukum Taurat saudara. Pada hari yang ke-50. Jadi sebenarnya ada Pentakosta yang sebelum Pentakosta yang pertama di Yerusalem, yaitu bagaimana mereka menerima dari surga perintah Tuhan saudara. Dan menariknya pada Pentakosta di Yerusalem saudara, 2000 tahun kemudian saudara, Petrus dan murid-murid yang lain mengalami juga hal yang luar biasa, itu mereka mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Jadi waktu orang Israel mereka menerima firman. Waktu orang percaya, orang Kristen saudara, gereja menerima yang namanya Roh Kudus. Dan dua-duanya ini penting sekali saudara. Dua-duanya ini penting sekali ya. Jadi saudara, bicara tentang Alkitab, bicara tentang firman itu sangat melekat sekali dengan bicara satu berkat yang ajaib yang Tuhan berikan dari surga. Dan ini tidak bicara soal teks kata-kata yang ada di Alkitab saudara. Tidak bicara soal ayat-ayatnya saja saudara, tidak bicara soal apa yang ada ditulis dalamnya. Tapi bicara soal satu pribadi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yaitu siapa? Yesus. Yesus saudara. Kalau kita buka saudara ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7 bisa tampilkan. Firman Tuhan bilang begini saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, perhatikan saudara ya, pasti kamu juga mengenal Bapa. Mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah saudara, saya mau ajak saudara ingin masuk ke dalam satu konsep yang sangat luar biasa ini saudara. Jadi Yesus bilang begini, kalau kita mengenal dia, maka kita sebenarnya mengenal Bapa. Dan Yesus itu ditulis dalam Alkitab sebagai satu pribadi. Semua yang ada di Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, itu sebenarnya bicara tentang Yesus saudara. Jadi saudara, hubungannya begini. Kalau kita mengenal Yesus, maka kita mengenal Bapa. Dan cara kita mengenal Yesus adalah dengan membaca Alkitab saudara. Jadi dengan kata lain, kalau kita baca Alkitab, kita mengenal Bapa. Amin saudara. Dan ini penting sekali bagi kita saudara. Karena begini saudara, di dunia ini saudara, yang namanya agama itu banyak saudara. Yang namanya sesembahan saudara ya, artinya sesuatu yang disembah itu banyak di dunia ini saudara. Dan kita harus tahu mana Allah yang benar. Mana sesembahan yang harus kita sembah yang benar saudara. Dan kalau kita baca Alkitab saudara, kita akan menemukan, kalau kita membaca Alkitab kita akan menemukan Allah yang benar. Amin saudara. Kenapa? Saya akan jelaskan lebih lanjut lagi nanti. Tapi saudara, satu-satunya cara yang paling bisa diandalkan di kolong langit ini untuk mengenal Tuhan yang benar adalah dengan membaca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Jadi membaca Alkitab itu tidak sekedar, oh iya saya mau menambah pengetahuan saya, oh saya pengen tahu cerita tentang Yesus. Tidak saudara. Membaca Alkitab sebenarnya saudara, kita sedang berinteraksi dengan Tuhan sendiri. Kita sedang berhubungan dengan Tuhan sendiri saudara. Makanya saudara di Yohanes 1 ayat yang pertama saudara dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Jadi di dalam Alkitab jelas bahwa yang namanya anak Allah atau Yesus itu identik dengan yang namanya firman, saudara. Jadi kalau kita membaca firman, sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan Allah sendiri. Jadi Alkitab ini luar biasa saudara. Kalau saudara baca Alkitab, tidak sedang membaca sebuah teks, tidak sama dengan kita baca berita.
atau baca WhatsApp gitu saudara ya, atau baca status orang di IG gitu saudara. Tidak saudara. Membaca Alkitab itu kita sedang berinteraksi dengan Allah. Kita sedang membangun hubungan dengan Allah saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi yang saudara pegang itu saudara ya, itu luar biasa. Tapi jangan salah saudara ya, yang ilahi itu bukan buku Alkitabnya saudara. Bukan kertasnya. Bahkan kalau sekarang kan adanya di handphone, ya, di gadget gitu saudara. Yang ilahi adalah pesan yang ada di dalamnya saudara. Ketika kita baca dan kita renungkan, saudara, kita akan lebih mengenal Tuhan. Dan itu penting sekali bagi kita. Karena saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan saudara, ya, orang tidak menjadi ateis kalau dia tidak mengenal Tuhan saudara. Orang ketika tidak mengenal Tuhan, dia akan memiliki Allah yang salah. Saya ulangi ya saudara ya. Dengan tidak mengenal Tuhan, bukannya orang tidak punya Tuhan saudara. Tapi dia punya Tuhan yang salah. Bisa mengerti ya saudara ya. Karena apa saudara? Karena setiap orang pasti akan punya konsepnya sendiri tentang Tuhan saudara. Dan ini sangat berbahaya sekali. Karena sebagian besar dari kita saudara, ya, itu tumbuh dan berkembang berdasarkan lingkungan, saudara. Berdasarkan pendidikan, tidak berdasarkan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, berdasarkan kebenaran yang mutlak, saudara. Saya mau tampilkan satu video, bisa tampilkan ya sebelum kita lanjutkan ya. Ini video ini menarik sekali, saudara ya. Video ini merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan tentang bagaimana manusia itu punya konsep dalam tumbuh kembang mereka. Ya, kita tampilkan ya. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? Jadi eksperimen, ini semua kecuali yang baju ungu itu adalah orang-orang yang sudah kerjasama. This woman is now conforming perfectly to the group. Setiap kali ada bunyi bel, semua yang lain berdiri. Yang baju ungu ini gak dikasih tahu apa-apa. Tapi karena semua yang berdiri, semua yang lain berdiri setiap kali bunyi bel, dia ikutan berdiri, saudara. Tinggal sendiri kan? Kalau bunyi bel tetap berdiri nggak? Except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Ini juga nggak tahu apa-apa nih, ya. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning.
Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Itu kata kuncinya. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Right now, ya, subconsciously, secara tidak sadar banyak hal di dunia ini bisa mengaruhi kita tanpa kita sadari. Makanya kita perlu satu yang sangat bisa kita andalkan, yang firm dan hanya Alkitab, saudara, sumber kebenaran. Amin, saudara. Saudara perhatikan, hanya dalam waktu berapa menit saja, saudara, orang bisa dikondisikan untuk satu behavior yang dia juga ngerti. Kenapa dia harus lakukan, saudara? Dan sayangnya seringkali banyak sekali orang Kristen juga melakukan hal yang sama. Ya ikut-ikutan aja gitu, saudara. Ya, ikut-ikutan aja, ya sebelah juga begini, ya sudah saya ikut-ikutan. Tanpa mengerti kenapa kita lakukan itu, saudara. Dan itu penting sekali karena, saudara, firman Tuhan bilang di Matius 24, saudara. Menjelang akhir zaman, itu ada beberapa ciri khas. Yang pertama, saudara, ya, sakit penyakit. Nah, ya. Kita baru lewatin tuh pandemi. Yang kedua, kabar tentang perang. Deru tentang perang. Waduh, jangan tanya deh ya. Ukraina sekarang, China juga, ya. Kemudian apa lagi, saudara? Kemiskinan. Ya, puji Tuhan Indonesia sepertinya terlewati ya. Amin, saudara ya. Tapi nubuatan Alkitab tetap berlaku, saudara. Di tempat lain banyak sekali kemiskinan. Tapi yang berikutnya nih, saudara, ada 3 hal. Nabi palsu, Mesias palsu, dan guru palsu, saudara. Itu ciri khas akhir zaman. Saya tanya, saudara, kalau palsu, saudara, ya, palsu itu beda dengan yang namanya salah, saudara. Kalau salah itu, saudara, ya udah salah. Rasanya kalau namanya salah itu nggak akan ada di gereja. Tapi kalau palsu, saudara, palsu artinya mirip dengan asli. Dan dikatakan guru palsu, nabi palsu, dan Mesias palsu. Artinya kira-kira ada di luar gereja atau dalam gereja, saudara. Moga-moga sih, saudara, ya. Saya berdoa sungguh-sungguh gereja kita terlepas dari hal ini. Tapi ini nubuatan dari Tuhan, saudara. Yang namanya hal-hal yang menyesatkan akan semakin banyak, saudara. Oleh karena itu penting sekali untuk kita punya dasar yang teguh. Dan hanya dapat kita temukan dalam firman, saudara. Ya, saya melihat, saudara, yang kedua, saudara, ya. Kenapa kita harus mencintai Alkitab? Alasan pertama tadi adalah Alkitab itu memperkenalkan kita kepada Tuhan, saudara. Alasan kedua, saudara, Alkitab memperlihatkan kepada kita jalan keselamatan, saudara. Ya, seperti saya sudah bilang tadi di awal, saudara, ya, kita mengenal Yesus itu dari Alkitab. Tapi kita juga bisa menjadi seperti Yesus itu lewat Alkitab. Dan kita bisa akan bersama-sama selamanya dengan Yesus, saudara, di hari zaman nanti. Itu kalau kita mengerti Alkitab, saudara. Jadi kalau bicara tentang jalan keselamatan bukan hanya ketika kita percaya, kemudian dibaptis, kita lahir baru. Bukan, saudara. Tapi bicara tentang kita berubah gaya hidupnya. Itu semua juga bisa kita dapatkan dari Alkitab. Karena di dalam Alkitab, saudara, yang ketiga, ya, Mazmur 19 ayat 8 dan 9 bilang begini, saudara. Taurat Tuhan itu sempurna, menjegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara, ya, berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, dikatakan menyegarkan jiwa. Ya. Kenapa menyegarkan jiwa, saudara? Karena kalau kita baca Alkitab, kita tahu ujungnya seperti apa nasib kita ini, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sudah tahu ujungnya, saudara. Ya, bahwa
kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin saudara. Ya. Dan hal itu membuat kita punya pengharapan. Apapun yang saudara alami saudara, kalau kita tahu ujungnya saudara, kita tidak akan menyerah saudara. Kita tidak akan menjadi galau saudara. Kenapa? Karena kita tahu kita pasti akan menang. Amin saudara. Asal kita setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, memberikan hikmat. Nah ini kita butuhkan sekali saudara. Ya. Kitab Amsal itu saudara menulis ada 19 ayat di mana dikatakan bahwa Tuhan itu enggak suka sama orang yang malas saudara. Kalau saudara dengar kata itu saudara ya, Tuhan enggak suka sama orang malas. Saudara setuju enggak? Setuju ya. Tapi mungkin saudara mikir tentang malas bekerja. Betul ya? Bagaimana dengan malas belajar? Sama enggak? Tuhan benci juga enggak saudara sebenarnya? Sama saudara. Malas bekerja jelas ya, tapi malas belajar itu juga berbahaya saudara. Apalagi kalau kita ingat bahwa kita adalah murid. Sebagai murid ya, pekerjaan murid itu sebenarnya cuma satu, itu apa saudara? Belajar. Amin saudara ya. Kalau kita ingat amanat agung, jelas sekali dikatakan di situ ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Sebelum kita pergi memuridkan orang lain, maka kita sendiri harus dimuridkan. Dan apa tugas murid saudara? Belajar. Mungkin ada yang bilang begini, aduh Pak, baca Alkitab itu susah. Baca Alkitab itu jelimet. Udah gitu bukunya tebal banget saudara ya. Saya akan bagikan beberapa tips kepada saudara. Ya. Tapi yang ketiga saudara dikatakan bahwa firman Tuhan itu, Taurat Tuhan itu menyukakan hati. Saudara ada sebuah penelitian ya, terhadap orang Kristen. Ya, ini ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Kimi Harris. Itu ditemukan begini saudara, bahwa orang yang sering membaca Alkitab, maka dia sangat lentur di dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Ini bukan jargon sekedar apa ya, jargon pendeta gitu saudara ya. Enggak, ini penelitian ilmiah yang dilakukan kepada orang Kristen. Orang yang lebih suka baca Alkitab itu lebih tahan dan lebih kuat dan lebih punya kemampuan untuk menang menghadapi masalah. Amin saudara ya. Jadi bukan wah ya, kata pendeta jelas gitu saudara. Enggak, ini penelitian saudara. Karena apa? Karena ternyata ditemukan di dalam otak mereka tuh ada yang namanya kelenturan kognitif. Ya ini nggak perlu saudara ingat-ingat ya kata-kata ini. Tetapi intinya begini saudara, orang yang rajin baca Alkitab secara ilmiah dibuktikan lebih kuat dalam menghadapi masalah. Amin saudara. Ya, karena masalah itu akan selalu ada saudara selama kita masih tinggal di dunia ini. Ya. Kemudian yang keempat saudara, membuat mata bercahaya. Ya. Karena berisi kebenaran yang memerdekakan saudara. Kalau kita baca Alkitab saudara, kita tahu bahwa banyak hal yang di dalam Alkitab itu menegur kita saudara ya. Dan mengubah kita. Mungkin sakit ya, mungkin rasanya nggak enak ketika kita membaca teguran di dalam Alkitab. Tapi saudara, kalau kita ikutin maka itu akan memerdekakan kita saudara. Ya, kalau kita lihat di luar sana sekarang banyak sekali orang yang punya pengertian aneh-aneh ya tentang kebenaran. Bahkan sekarang saudara, kebenaran itu dianggap sudah menjadi satu hal yang relatif. Mereka bilang begini, oh ya kamu bilang itu kebenaran, itu kan kata kamu saudara. Oke mungkin menurut mereka kebenaran relatif, tapi kita lihat buahnya saudara. Apakah orang-orang yang tidak ikut dalam kebenaran itu punya kehidupan yang baik saudara? I have to say, sangat jarang saudara. Orang-orang yang membengkokkan kebenaran tapi hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Sebaliknya, orang-orang yang cinta akan kebenaran saudara, maka hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kita mengerti kebenaran maka kita akan merdeka. Amin saudara. Oke, tipsnya apa saudara? Tipsnya saya singkat saudara ya, dengan satu istilah ya, satu singkatan ya. Singkatan ini saudara ya sebenarnya agak maksa saudara ya. Tapi diambil dari cerita di Kisah Para Rasul saudara ya. Cerita itu ada di Kisah Para Rasul ayat
pasal 17 ayat 10 dan 11. Ini cerita tentang Paulus ketika dia mengajar di satu tempat namanya Berea. Tapi pada malam itu juga, segera saudara dari situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setiba di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Perhatikan ya, orang Yahudi di Berea dicatat dalam Kisah Para Rasul oleh Lukas. Dikatakan mereka lebih baik hatinya daripada orang di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, saudara. Alkitab sendiri katakan, orang yang membaca, menerima dan merenungkan kitab suci disebut lebih baik hatinya, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Karena saya yakin mereka semakin cinta Tuhan. Nah, tipsnya apa, saudara? Tipsnya saya pakai Berea juga, saudara ya. Katakan sama saya, Berea. Nah, Berea itu singkatan dari 3 hal, ya. Baca dan dengarkan. Itu B-nya, saudara ya. R-nya apa, saudara? Renungkan. Dan yang ketiga A-nya apa, saudara? Aplikasikan. Nah, saudara ya. Singkat saja, saudara ya. Katakan sama-sama saya, Berea. Baca dan dengarkan. Yang kedua, renungkan. Yang ketiga, aplikasikan. Puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, saudara. Saya ngerti, saudara, mungkin masih banyak tantangan bagi saudara dan sebagian besar kita untuk bisa benar-benar paham dan mengerti tentang Alkitab, saudara. Tapi gereja kita punya banyak cara, banyak media dan banyak komunitas untuk kita bisa lebih mengerti firman Tuhan. Ada yang namanya Cool, ada yang namanya Com, dan saya juga tahu ada yang namanya Bible Study di sini. Saudara ya, ikuti semuanya itu, saudara. Itu sangat menolong kita. Amin, saudara. Tapi yang terpenting adalah mau nggak saudara benar-benar menyadari bahwa kita harus mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pintu gerbang untuk kita bisa mengenal Allah Bapa. Dan itu yang terpenting bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak kalau pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa ketika Engkau datang dan Engkau mengajar dan Engkau berfirman Tuhan, semuanya itu dicatat dalam Alkitab. Dan sekarang ribuan tahun kemudian kami di tempat ini pada hari ini bisa membaca semuanya itu, bisa merenungkan semuanya itu, dan bisa mengerti. Dan sama seperti ketika orang Israel mendengarkan firman-Mu secara audible, kami juga sekarang bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat Alkitab yang kami punya sekarang. Kami sadar Tuhan ketika kami berkata, I love you Jesus, maka kami juga punya tanggung jawab untuk mencintai firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati.